Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat berazam dengan saya Safriadi. Saat ini saya sedang berada di kantor desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sinama Nenek adalah sebuah desa yang cukup tua di Kecamatan Tapung Hulu. Dari desa ini kemudian mekar beberapa desa yang ada di sekitarnya. Kecamatan Tapung Hulu itu didiami oleh 14 desa. Dan dari beberapa pantauan saya di lapangan, desa ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Nah, keberhasilan Sinama Nenek sebagai sebuah desa yang potensial dan dapat menjadi desa percontohan khususnya di Provinsi Riau dan lebih khusus lagi di Kabupaten Kampar, tidak lepas dari kepemimpinan seorang kepala desa, Pak Abdurrahman Chan, yang saat ini saya sedang berada di ruangan kepala desa bersama Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah sehat ya Pak Rahman. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Saya udah keliling Pak Kades ke beberapa fasilitas desa yang ada di desa Pak Kades ini. Luar biasa. Dan saya melihat sendiri bagaimana kebun desa ditata dengan baik, bagaimana masjid desa yang sekarang sedang dibangun cukup luas, kemudian pasar desa, ada fasilitas-fasilitas desa yang lain, bahkan ada lapangan juga, baik lapangan olahraga, bola kaki, lapangan olahraga tenis, lapangan voli, lapangan takraw, bulu tangkis, dan lain-lain. Sebenarnya begini Pak Haji, Sinama Nenek ini terdiri pada saat ini terdiri dari 5 dusun. 5 dusun ini wilayah kita dihuni oleh penduduk yang bervariasi. Kemudian dari 5 dusun ini kita mempunyai 28 RW. 28 RW, kemudian 182 atau 82 ya, 82 RT. Jadi 82 RT, 28 RW, 5 dusun. Itulah kepemerintahan Desa Sinama Nenek. Ini Desa Sinama Nenek sangat luas. Untuk melangkah kita ke dusun 4 dan dusun 5, yaitu dusun 4 Langgak Jaya dan Bangun Mulyo, ini melewati Desa Kusau Makmur, Desa Sumbersari, Desa Kesikan. Baru kita ketemu dengan baru jumpa dengan dusun 4 dengan dusun 5. Kemudian kita mau ke dusun 3. Ke dusun 3 kita melewati Desa Sumbersari. Nah, Desa Sumbersari baru kita ketemu dengan dusun 3. Begitulah luasnya Desa Sinama Nenek ini. Sinama Nenek ini desa tua. Ketika itu kita masih Kecamatan Tapung Siaulu. Kecamatan Siaulu. Kecamatan Siaulu dari tahun 76 dimekarkan. Nah, dimekarkan. Kemudian di tahun 97 dimekarkanlah Kecamatan Tapung menjadi Kecamatan Tapung. Kemudian di 99 nanti pemekaran lagi, terjadilah Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. Kemudian Desa Sinama Nenek ini tahun 2000 kita mekarkan menjadi Desa Kusau Makmur, Desa Sumbersari, Desa Sukaramai. Nah, desa induknya Sinama Nenek. Jadi dalam 1 tahun itu 4 perda yang kita ajukan kepada pemerintah Kabupaten Kampar untuk diterbitkan. Kalau nggak salah saya perdanya tahun 2000 itu 011, 012, 013, 014 itu perdanya tentang pemekaran desa. Inilah luasnya Desa Sinama Nenek. Walaupun sudah kita mekarkan, namun pada hari ini penduduk kita masih berjumlah lebih kurang 12.000 lebih. Mengenai potensi yang ada di Desa Sinama Nenek ini, Pak Haji, itu sangat banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena di bawah perut bumi ada minyak. Di atas perut bumi ada juga minyak. Ini semua itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan raksasa di wilayah kita ini. Contohnya di atas perut bumi
ini mayoritas dikuasai 65% itu oleh BUMN, PT PEN 5, ada PT PEN 5 Seintan, ada PT PEN 5 Seberlian, ada PT PEN 5 Selindai. Ya jangan Selindai. Ini ada 3 perusahaan besar ini, PT PEN 5 ini itu berada di Desa Senama Nenek dan warganya pun penduduk Desa Senama Nenek. Kemudian kita perusahaan lainnya itu Surya Dumai Group. Surya Dumai Group ini mempunyai aset yang besar juga. Kemudian ada Nagamas. Kemudian ada grup-grup lainnya. Itu kira-kira di atas bumi. Sedangkan di bawah bumi kita di bawah SKK Migas itu ada pengelolaannya itu Pertamina Hulu Energi Siak PHE. Jadi sehingga kita Desa Senama Nenek ini adalah ring 1 daripada PHE tersebut. Di bawah PHI itu ada sekitar 16 subkontraktor. Subkon ya. Ini yang saya ceritakan ada subkon. Kemudian di bidang perekonomian, nanti kita punya di desa ini koperasi ada koperasi KNES namanya, Koperasi Nenek Eno Desa Senama Nenek, yang itu menguasai pengelolaannya 2.800 hektar kebun desa Senama Nenek. Kebun desa Senama Nenek ini berkat perjuangan kita di tahun 2019 itu Presiden Jokowi langsung menyerahkan kepada kita melalui Bapak Sopyan Jalil. Ya, Pak Sopyan Jalil di sinilah duduk kemarin. Pak Sopyan Jalil menyerahkan kepada kita yaitu 1.385 porsil yang diserahkan. Itulah peningkatan ekonomi warga Desa Senama Nenek ini, Pak Haji. Kemudian berbicara masalah pekerjaan di subkon kontraktor SKK Migas tadi, pemuda-pemuda sini mayoritas 80% itu bekerja di situ, Pak Haji. Bekerja di subkon itu. Jadi sehingga penghasilan pemuda-pemuda di sini itu saya rasa 5 juta ke atas lah. Mayoritas ya 5 juta sampai 15 juta. Dan tidak ada yang menganggur. Tidak ada menganggur. Kalaupun ada yang menganggur, kita pekerjakan di subkon yang lain, Pak Ji. Umpamanya dalam 1 tahun itu ada 3 perusahaan yang masuk. Kita pekerjakan itu. Artinya dalam 1 tahun itu tidak ada yang menganggur. Pasti dia punya pekerjaan. Kemudian setiap penduduk di sini itu mendapatkan sertifikasi 2.800 itu per bulannya ada. Mengenai gonjang-ganjing di tubuh KNES itu kita tidak ambil pusing. Yang penting kita sudah buat program, sudah diticipi oleh masyarakat Desa Senama Nenek. Itu peningkatan di bidang ekonomi. Sehingga 3 tahun belakangan ini praktis pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Senama Nenek ini melonjak. 3 tahun yang lalu yang dia mempunyai sepeda non mesin, hari ini dia punya Honda. 3 tahun yang lalu dia punya Honda kereta bermesin, sekarang sudah punya mobil. 3 tahun yang lalu dia punya mobil 1, sekarang dia punya mobil 2 atau 3. Begitulah peningkatan. Kalau 2 tahun belakangan setelah 3 tahun, itu toko-toko bangunan yang ada di Sukaramai itu habis semua alat bangunannya, Pak Haji. Saking meningkatnya rumah yang biasanya papan jatuhnya di batu. Rumahnya biasa batu direhab menjadi bertingkat dan segala macamnya. Sehingga yang sekarang yang bisa kita lihat, berarti 3 tahun belakangan ini perubahannya sangat drastis, baik ekonomi maupun bangunan infrastruktur yang ada. Nah, bagaimana desa menggandeng perusahaan-perusahaan ini supaya mereka tetap menjadi mitra kerja yang produktif bagi masyarakat tempatan? Ya, kita tetap berusaha bagaimana perusahaan-perusahaan terdekat itu ada sejenis peduli mengikuti aturan yang berlaku di negara ini, yaitu masalah CSR. Kita tetap mengajukan hal-hal demikian. Tapi yang kita temui di lapangan itu hanya 20% lah perusahaan-perusahaan bonafik itu atau raksasa itu yang bisa menyalurkan CSR-nya terhadap desa kita. Namun demikian, alhamdulillah
kegiatan-kegiatan lain sosial lainnya mungkin bisa dia bantu seperti kegiatan-kegiatan HUT RI dan lain-lain lah, pokoknya kegiatan sosial lainnya bisa dibantu. Namun demikian hari ini di bidang olahraga di kepemudaan saja kita telah bekerja sama dengan PHE Siak ya, PHS tadi. Contohnya kita punya stadion mini. Di stadion mini itu kita buka sekolah sepak bola Lindai Energi U 13 tahun dan 16 tahun. Ini sudah berjalan 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun. Jadi kita setiap tahun itu mengadakan pelatihan-pelatihan setiap hari. Bahkan anak-anak pemain bola kaki di sini ini udah ada yang disekolahkan oleh PHI tersebut. Kemudian wasitnya sudah disekolahkan oleh PHI, itu setidaknya kursus orang putra-putra di sini itu. Kemudian perkebunan selain SKK Migas, kita juga koperasi desa, kita punya aset 40 hektar dari Sewangi Sejatiluhur. Itu dalam rangka peningkatan ekonomi kita juga. Kemudian perusahaan-perusahaan lain kita minta CRR-nya, namun belum terrealisasi. Namun demikian janji ada, kegiatan-kegiatan ada. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu Pak Haji, ketika dia perpanjangan GEU baru 25 tahun, 35 tahun baru bisa ini nih persoalannya sekarang itu Pak Haji. Fasilitas yang tersedia di kampung ini cukup. Ya, cukup memadai, bahkan sangat memadai. Saya lihat langsung. Ini kan yang dibangun langsung oleh desa. Dari mana Pak Kades mendapatkan anggaran pembangunan? Ya. Kalau dihitung-hitung bantuan pemerintah melalui APBD, rasa-rasanya tidak mungkin itu bisa terbangun dalam waktu cepat. Yang pertama, kita sebagai pejabat daerah itu pejabat yang paling rendah, yaitu kepala desa dengan aparatur pemerintah desa. Kepala desa itu Pak Haji tidak akan pernah sukses ketika tidak dibantu, didukung oleh teman-temannya perangkat desa. Apakah itu lembaga pemudanya, apa itu lembaga orang-orang tuanya, umpamanya kan, apakah itu LPM-nya, BPD-nya, terutama orang di kantor itu sendirilah. Ketika pelayanan jelek, otomatis suara manusia di luar sana mengatakan pemerintahan desa Senama Nenek jelek. Makanya saya selalu berpikir, apapun caranya, kita dahulukan tempat duduk kita. Ketika kita nyaman tempat kita bekerja, tempat duduk kita, makanya kita luas untuk bisa berpikir itu, bisa berpikir ini. Tetapi kalau tempat duduk kita tidak nyaman, kursi yang kita tempati tidak ada, mau berangkat tidak ada kendaraan, minum tidak ada, apa yang harus kita perbuat? Nyamuk banyak. Jadi tak nyaman, lebih baik kenyamanan untuk melaksanakan tugas itulah pertama yang saya emban itu. Jadi saya melihat orang-orang muda yang cukup potensi ini, setidaknya saya mengakui kerapian beliau. Iya, kan gitu kan? Kalau dia tidak rapi, orang yang datang rapi, kan tidak mungkin juga. Makanya, contoh sekde saya rapi, perangkat-perangkat saya rapi, yang lain-lain gagah, kaur keuangannya gendut, subur, kan gitu kan? Nah, sekarang fasilitas yang tersedia apa? Ya. Kemudian itulah dulu yang apa? Kemudian fasilitas yang tersedia hari ini, kita punya kantor. Kantor ini 47,5 meter kali 11 meter. Ini kantor kita. Di depannya ada 12 meter kali 5, itu bertingkat. Itu fasilitas kita. Kemudian di samping kantor ini kita mempunyai ruangan-ruangan tersendiri. Semua ada. Komputer sini ada lengkap, fasilitas meja lengkap, hand focus lengkap, kamerawan lengkap, semua di sini lengkap. Di dalam kantor ini. Kemudian kita mengajak keluar, kita dibuat oleh PHE, yaitu musola Ar-Rahman. Musola Ar-Rahman ini juga kita bangun untuk bagaimana pas jam beribadah, ya perangkat kita suruh beribadah. Kita di sana itu ada imam yang khusus, ya kan? Ada imam yang khusus yang kita gaji dari desa. Nih, kemudian ada perpustakaan desa, itu perpustakaan Taman Ilmu ya. Taman Ilmu. Ini juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kemarin itu ada bantuan pada awalnya itu PT di Langga tuh apa, CSR, SPR. Itu untuk modal pondasi awal, kemudian dilanjutkan pembangunan oleh PHE. Artinya kita ada kerjasama dengan pihak luar. Kemudian kita bangun itu los
los pasar, kemudian kegiatan BUMDes. Di samping kami mendukung, BUMDes pun membonceng di sana, kami beri kepercayaan, maka di sana tuh ada kafe, kantin, ada alun-alun, ada mesin keyboard apa namanya tuh? Organ tunggal ya, ada organ tunggal di sana itu. Ada apotek hidup. Ada apotek hidup. Sarana olahraga. Bank sampah ada, kemudian ada mes desa. Mes desa ada 2 unit. Jadi rumah singgah ini kami jadikan mes. Ini bantuan dari dinas sosial ya, dinas sosial nih sebenarnya, bantuan dinas sosial. Di samping itu kami juga punya fasilitas lainnya, yaitu ada Honda Pier untuk ngangkat barang 2 unit. Kemudian ada mesin penggiling cabai yang paling besar. Ada mesin hand traktor. Kemudian ada mesin rumput. Banyak fasilitas-fasilitas Kebun lain. desa apa saja ya kebun desa? Kalau kebun desa yang pertama yang kita tumbang sekarang, yang kita replanting itu 13 hektar. Itu sudah kita tanam lagi. Di samping penanaman kita tumpang sari. Tumpang sari di sana yaitu penanaman palawija, Durian? Dengan durian, dengan tanaman-tanaman tua serta sawit ya. Sawit itu udah kita tanam semuanya. Tinggal perawatan lagi itu, Haji. Tuh. Kemudian yang 40 hektar sudah menghasilkan, itu dikelola langsung oleh PT Sewangi Sejatiluhur. Itu tuh. Nah, anggarannya Pak Kades dapat dari mana untuk membangun fasilitas ini? Kalau pembangunan fasilitas ini yang pertama sekali keberanian, Pak Haji. Keberanian bisa berspekulasi. Nah, keberanian bisa berspekulasi bagaimana kita itu suatu yang kita rencana itu terrealisasi, tidak tahun pertama, tahun kedua, tidak tahun kedua, tahun ketiga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Itu yang kita buat itu. Kalau kita mentok di dalam berencana, tidak ada anggaran, kemudian kita diam, membisu, saya rasa itu tidak bagus. Risetnya berbuat pun kita belum tentu berhasil, apalagi tidur. Jadi itulah. Jadi makanya saya selalu sampaikan sama adik-adik kita ini, kalian pakailah moto hidup kita, lebih baik berbuat walaupun salah daripada tidak berbuat sama sekali. Ketika salah, ada Pak Haji yang membetulkan hari. Terakhir itu. Pak Kades, siap. Ke depan apa rencana Pak Kades untuk pengembangan desa ini? Iya, kita tetap semua sektor habis masa jabatan kita sudah ready, tinggal menikmati. Contoh, kita punya kebun desa, punya koperasi, kita punya aset desa yang akan mendatangkan, tinggal lagi regenerasi tersebut untuk mengelolanya. Bagaimana peningkatan yang pertama sekali adalah peningkatan ekonomi aparatur pemerintahan. Mulai dari RT, RW, lembaga-lembaga lainnya, kadus, perangkat-perangkat desa itu. Itu bagaimana peningkatan ekonominya dan peningkatan pendidikannya dari 0 menjadi 1, dari 1 menjadi +1. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana inilah yang selalu kami gambarkan kepada kawan-kawan semua, adik-adik saya semua ini, jangan segan berbuat. Berbuatlah semampu kita. Berencanalah semampu kita. Walaupun itu salah. Itu salah. Baik. Nah, itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Kades. Demikian sahabat berazam, bincang-bincang dengan kita bersama Kepala Desa Sina Manenek, Bapak Abdur Rahman Chan. Kita bertemu kembali pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.